Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik pemirsa dakwah Sulsel Syariah Islam Membawa Rahmat. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga alhamdulillah syiar bisa mengudara di sore hari ini. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru alam sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam, nikmatnya Islam. Baik pemirsa dakwah Sulsel yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada syiar kali ini kita akan menghadirkan narasumber kita yang insya Allah akan membahas yakni tema pada sore hari ini, marhaban ya Ramadan. Tentu saja banyak seluruh kaum muslimin yang merasa bahagia, senang dan gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Apatah lagi bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pengampunan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang kaum muslimin dan muslimat tentu saja sangat menanti-nantikan datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu dengan datangnya bulan suci Ramadan nanti ini kita sebagai kaum muslimin senantiasa memaksimalkan ibadah kita, senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika nanti bulan suci Ramadan dan setelah berakhirnya bulan suci Ramadan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin meningkat. Dan oleh karena itu, pemirsa dakwah Sulsel Syariah Islam Membawa Rahmat, kali ini kita akan sedikit membahas materi kita pada sore ini bersama narasumber kita, yakni Ustadz Mursalin Abu Rifki. Bagaimana kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Ustaz, kita akan sedikit membahas materi kita pada sore hari ini yakni marhaban ya Ramadan. Semoga dengan materi yang Ustaz sampaikan para pemirsa dakwah Sulsel mendapatkan pencerahan bagaimana sih kita menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana sih kita sebagai seorang muslim itu senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuman di bulan suci Ramadan. Nah, kan biasa kita lihat Ustaz di bulan suci Ramadan itu orang berlomba-lomba. Boleh dilihat mungkin anak-anak remaja misalkan yang biasanya jarang datang ke masjid, lalu kemudian berbondong-bondong ramai memenuhi saf terdepan Ustaz. Nah, mungkin Ustaz bisa berikan sedikit penjelasan kepada pemirsa kita bagaimana sih kita sebagai seorang muslim menyambut bulan suci Ramadan, lalu kemudian bagaimana sih ketika bulan Ramadan itu bagaimana sih sikap seorang muslim seharusnya, bagaimana sih dari sisi pribadi, kemudian masyarakat, bahkan dari sisi pemerintah, mungkin dari sudut pandang Islam, bagaimana sih menyambut bulan suci Ramadan itu. Saya berikan kesempatan kepada Ustadz untuk sedikit memberikan pemaparannya. Tafadhal Ustadz. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Eh, jadi tidak terasa saat ini kita kaum muslimin telah berada di penghujung bulan Sya'ban. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana amal-amal ibadah yang kita kerjakan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kehadiran bulan Ramadan bagi seorang muslim ini sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga karena dia hadir sekali dalam setahun. Dan Ramadan ini, bulan Ramadan ya, Rasulullah menyebutnya sebagai Syaidus Syuhur, penghulunya bulan. Jadi dari 12 bulan ya, dalam penanggalan Hijriyah, maka bulan Ramadan itu penghulunya. Artinya bahwa bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Salah satu keutamaan yang paling besar adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Di mana kita tahu bersama bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat terbesar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga yang menjadi sumber hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Ya, dan Al-Quran menyebutnya sebagai petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadanil ladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelasan atas petunjuk itu dan menjadi furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Kita tidak bisa bayangkan kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada kita, bisa dipastikan maka kita akan menjalani hidup jauh dari hidayah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu nikmat terbesar bagi seorang muslim dalam kehidupannya adalah mereka menjadi umat Nabi Muhammad, dan di depan mereka ada Al-Quran yang menjadi panduan, pedoman hidup, petunjuk yang menuntun hidup mereka meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan hidup tidak hanya di dunia, tapi kebahagiaan yang hakiki ketika mereka meninggalkan dunia, yaitu di kehidupan akhirat nantinya. Maka dari itu tentunya ya, suasana psikologis seorang muslim menyambut Ramadan ini adalah suasana penuh kegembiraan. Karena dengan hadirnya Ramadan ini, Masya Allah, salah satu keutamaannya adalah menjadi bulan di mana Allah akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang muslim ketika mereka melaksanakan ibadah puasa karena dorongan iman dan mengharapkan pahala semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah puasa karena dorongan keimanan semata dan mengharapkan pahala, hanya mengharapkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini dosa-dosa yang dimaksudlah dosa-dosa yang kita kerjakan, dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa-dosa besar tentu Islam telah menjelaskan bahwasanya taubatnya seorang muslim ketika mereka kerjakan dosa besar adalah taubatan nasuha. Ya, tentu sekali lagi bahwa marilah kita menyiapkan diri kita, lahir dan batin, mental kita untuk masuk Ramadan ini ya. Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa memaksimalkan waktu energi kita dalam rangka untuk beribadah, takarrub kepada Allah, baik melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah. Saya kira demikian Ustaz. Masya Allah. Nah, Ustaz tadi menjelaskan terkait bulan Ramadan adalah penghapusan dosa bagi seluruh kaum muslimin. Nah, yang ingin saya diskusikan Ustaz pada kesempatan kali ini, apa sih yang harus dilakukan oleh kaum muslimin
terutama pribadi kita, Ustaz, agar supaya dosa kita itu memang betul-betul dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai bulan suci Ramadan itu dijadikan momen. Uh, Bukan berarti jangan sampai bulan suci Ramadan itu adalah misalkan orang yang pelaku maksiat, lalu kemudian datang bulan suci Ramadan, uh, dia menganggap bahwa ada bulan suci Ramadan supaya dosa bisa dihapuskan. Nah, jangan sampai itu menjadi mindset, Ustaz. Apatah lagi seluruh kaum muslim ini berlomba-lomba untuk senantiasa memperbanyak pahala di bulan suci Ramadan ini. Apatah lagi bulan suci Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Segala sesuatu aktivitas kita insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin saya diskusikan, Ustaz, apa sih kiat-kiat kita supaya memang dosa kita itu betul-betul dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai itu tadi, Ustaz, yang niat awalnya bulan suci Ramadan dihapuskan dosa-dosa. Setelah lepas bulan suci Ramadan kembali lagi melakukan perbuatan maksiat. Nah, saya pernah dengar ustadz-ustadz itu ceramah, Ustadz, beliau katakan begini, jangan sampai ketakwaan kita itu hanya sebatas meningkatkan ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita. Di satu sisi ada perbuatan atau muamalah yang masih melakukan maksiat seperti muamalah-muamalah yang tidak syar'i. Nah, di satu sisi dia mengatakan bahwa inilah bentuk ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak sadar bahwa masih ada aktivitas-aktivitas muamalah yang batil yang dia kerjakan. Nah, mungkin Ustadz bisa sedikit memaparkan kiat-kiatnya kita supaya pemirsa juga memahami agar nantinya bisa juga disampaikan kepada seluruh kerabatnya, saudaranya terkait apa sih yang harus dilakukan oleh kaum muslimin itu supaya memang betul-betul dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan aktivitasnya yang membuat dia berdosa dia tidak mengulanginya kembali, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Baik. Ya, memang dalam kehidupan kita tidak sedikit kita temukan orang yang punya mindset, ya, punya pemahaman bahwasanya dengan hadirnya Ramadan ini maka Ramadan ini akan menggugurkan dosa-dosa. Memang kalau membaca satu hadis, ya memang begitu. Tetapi kita harus memahami bahwasanya kehadiran Ramadan itu kan Allah menjanjikan kepada kaum muslimin yang melaksanakan itu satu motivasinya harus jelas, ya, dorongannya iman, ya. Dorongannya iman dan mengharapkan pahala semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah niatnya lain, nanti katanya kalau sudah selesai Ramadan maka mereka bisa memulai lagi maksiat atau melakukan dosa. Nah, ini kan sudah niatnya salah, gitu. Nah, justru buah daripada puasa Ramadan dan berbagai amaliyah Ramadan itu buahnya adalah takwa. Kan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan puasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian itu agar la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba yang takwa. Nah, takwa itu kan esensinya adalah fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, meninggalkan segala, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah serta meninggalkan segala apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang niatnya benar, setelah Ramadan usai kan dia buah daripada seluruh amalia ibadah dan saum Ramadan yang dikerjakan kan takwa. Itu akan tercermin dari dalam kehidupannya, dalam perilakunya, ya kan? Maka dia tanda bahwasanya ibadahnya itu diterima kalau kemudian semakin hari kian hari imannya semakin mantap, amal ibadahnya juga semakin mantap. Itu tanda amal ibadahnya, ibadah puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah luruskan niat. Kalau niatnya salah, maka akan terjadilah orang bilang
apa namanya, orang hanya melaksanakan ibadah itu seakan-akan hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan usai kembali kepada habitatnya, melakukan lagi dosa dan kemaksiatan. Ini sudah salah mindsetnya, ya sudah niatnya salah. Jadi ini yang pertama, diluruskan niat, jangan sampai kemudian seakan-akan hanya di bulan Ramadan saja kita meningkatkan amaliyah ibadah takwa kita kepada Allah. Setelah Ramadan usai kemudian kita kembali kepada kebiasaan kita. Yang kedua adalah pentingnya ilmu. Jadi kalau orang tidak punya ilmu melaksanakan suatu amal, ya boleh jadi niatnya baik, tapi karena tidak didasari oleh ilmu, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya, Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa, kata Nabi, yang mengerjakan suatu amal yang tidak kami contohkan, maka amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih, orang puasa. Jadi dia puasa, jadi kan sudah ditentukan itu kapan sahur jamnya, ya kan? Kemudian kapan dia berbuka. Nah, ketika dia menyalahi saja, katakanlah waktu sahur jam 4.15, ya sudah imsak, ya sudah mau habis waktu. Kemudian dia sahur jam 5:30, tidak diterima oleh Allah walaupun niatnya puasa, karena tidak sesuai dengan contoh dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga ketika dia ingin berbuka, waktu berbuka misalkan jam 6.25 menit, tapi dia berbuka jam 6, batallah puasanya karena tidak disertai dengan ilmu. Ini yang kedua. Jadi pentingnya ilmu, ya, sebelum mengerjakan suatu amal, sehingga amal itu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita jaga, itu amal, ya, dan agar kemudian juga amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Yang pertama adalah niatnya, luruskan niat. Yang kedua, jaga. Yang kedua, ilmu. Pentingnya ilmu sebelum kita beramal, sehingga amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahsanu amala. Tersebut dalam surat Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kami menjadikan kehidupan dan kematian itu untuk menguji siapa yang terbaik amalannya di antara kalian. Jadi para ulama menjelaskan amal yang baik itu yang diterima dua syaratnya. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan contoh dari baginda Rasulullah, yaitu pentingnya disertai dengan ilmu. Jadi saya kira demikian, Ustaz. Masya Allah. Baik pemirsa, dakwah sosial syariah Islam membawa rahmat. Tema kita kali ini sangat luar biasa. Oleh karena itu jangan lupa like, share, dan komen. Bagi pemirsa yang ingin berdiskusi dengan Ustadz Nur Salim, silahkan chat di kolom komentar live streaming kita pada sore hari ini. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz. Baik Ustadz, sambil kita menunggu pertanyaan dari pemirsa, kita sedikit berdiskusi kembali Ustadz. Nah, banyak orang di luar sana, mereka kaum muslimin juga, akan tetapi di bulan suci Ramadan ini itu seolah-olah dijadikan sebuah momen dalam kehidupannya. Taruhlah dia rajin sholat Ustaz, rajin sholat malam juga Ustaz. Akan tetapi dalam sisi kehidupan pribadinya itu terkadang orang menganggapnya, taruhlah di tetangganya itu dia sifatnya tidak bagus, tapi dia rajin sholat malam. Nah, apa sih yang menyebabkan sifat tersebut Ustadz? Nah, apatah lagi dia rajin sholat, misalkan rajin sholat malam, akan tetapi dalam kesehariannya masih ada aktivitasnya yang lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang menyebabkan orang yang seperti ini Ustadz itu masih istilahnya tidak menyadari, nah sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi aktivitasnya masih ada sesuatu hal yang dimana tidak terkategori itu sebenarnya dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih ada maksiat-maksiatnya. Taruhlah mungkin kita sering dengar di media-media itu kan
apalagi di media sosial terkait masalah riba misalkan Ustaz. Nah, dia masih melakukan aktivitas riba tapi dia rajin sholat malam, puasa Ramadannya bagus, tapi masih ada aktivitas ribanya gitu Ustaz. Nah, apa sih yang menyebabkan eh, apa namanya orang-orang yang seperti ini tidak menyadari Ustaz? Apakah dia tidak sampai ke ilmu ataukah mungkin orang seperti yang tadi saya sebutkan dia sudah mengetahui tapi dia enteng-enteng saja untuk melakukan aktivitas riba seperti itu, Ustaz. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri orang tersebut yang tadi saya gambarkan, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya, jadi di masyarakat kita tidak jarang kita temukan orang yang punya perilaku dan punya pandangan seperti itu, seakan-akan ajaran Islam itu atau ketakwaan itu hanya pada aspek ibadah saja. Ya, ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, atau kalau dia punya uang bisa naik umroh berulang-ulang, naik haji berkali-kali. Seakan-akan sudah cukup sempurna apa namanya dia melaksanakan perintah Allah atau ajaran Islam. Nah, ini disebut dengan ketaatan parsial, ya, ketakwaannya parsial, tidak totalitas. Jadi padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berislam itu kan tidak boleh parsial. Tidak boleh kita dalam urusan ibadah seperti sholat, sampai sholat sunatnya luar biasa, tapi kemudian kita mengabaikan aspek-aspek lain yang juga merupakan perintah dan larangan Allah. Contoh misalkan dalam persoalan muamalah. Dalam persoalan muamalah kan Islam mengatur tentang bagaimana muamalah, ya, yang mana yang boleh dan mana muamalah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kan. Maka seorang Muslim yang betul-betul imannya mantap itu kan, ya, dia takwa dalam urusan ibadah, juga dalam persoalan muamalah dia mengikatkan dirinya dengan syariah Islam. Contoh misalkan masalah riba. Perkara riba ini kan dalam Islam sudah ma'lumun minad dini bidarurah. Perkara yang sudah diketahui akan kewajibannya bahwasanya riba itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bahkan salah satu dosa besar itu kan memakan riba. Allah sebutkan dalam Al-Quran misalkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, seorang mukmin, seorang muslim sejati, maka tentu rasa takutnya tidak hanya dalam persoalan dia takut meninggalkan ibadah, ya, atau meninggalkan sholat, tapi juga takut melakukan maksiat dengan melakukan muamalah yang di situ bercampur dengan aspek ribawi. Nah, oleh karena itu orang seperti ini perlu diberikan pemahaman bahwa berislam itu tidak boleh parsial, tapi harus totalitas seperti sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh totalitas, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi jelaslah bahwa berislam itu tidak boleh parsial tapi harus totalitas. Takwa dalam urusan ibadah juga dalam persoalan muamalah harus terikat dengan hukum syariah. Kaidah syariah mengatakan al-aslu fil af'al at-taqayyadu bi ahkam syar'i. Hukum asal perbuatan hamba terikat dengan hukum syariah. Jadi saya kira demikian. Ya, Masya Allah, Ustaz. Nah, saya ingin sedikit diskusi lagi, Ustaz. Nah, tadi kan dibahas bagaimana individu. Nah, kita bergeser sedikit dari individu ke masyarakat. Nah, di masyarakat, Ustaz, kita melihat di bulan suci Ramadan ini kan banyak luar biasa masyarakat kita menyambut bulan suci Ramadan. Di satu sisi mungkin ada keberkahan di dalamnya. Taruhlah misalkan apa namanya, pedagang-pedagang, masya Allah luar biasa keberkahannya. Apa namanya, jual belinya. Nah, di bulan suci Ramadan bertambah ke apa namanya penjualannya karena di bulan suci Ramadan. Nah, mau tidak mau pasti ada muamalah di dalamnya. Nah,
bagaimana Ustadz melihat dari pandangan Islam ini? Bagaimana sih pemerintah kita itu melihat regulasi, misalkan dari sisi perdagangan ataukah jual beli. Nah, ini kan bulan suci Ramadan, Ustaz. Nah, bagaimana sih pandangan Islam melihat dan mengatur rakyatnya, nah, terutama di bulan suci Ramadan nanti, Ustaz? Bagaimana sih pemerintah mengatur rakyatnya supaya rakyatnya ini eh, setidaknya jauh dari maksiat pertama, jauh dari aktivitas-aktivitas muamalah yang batil. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan juga gambaran nih, bagaimana sih pada masa pemerintahan dahulu ketika Islam itu tegak, bagaimana sih seorang pemimpin untuk mengatur rakyatnya, pada lagi bulan suci Ramadan. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan perbandingan antara pemerintahan Islam dengan pemerintahan kita sekarang itu dalam mengurusi umatnya. Tafadhal Ustaz. Ya, baik. Eh, Kalau kita berbicara dalam konteks kehidupan Islam, dalam masyarakat Islam, dalam eh, kehidupan Islam atau pemerintahan Islam, tentu suasana kehidupan masyarakat itu kan berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kalau dalam suasana Ramadan, betul-betul eh, suasana psikologis masyarakat itu, masya Allah, suasana penuh dengan keimanan, dan mereka itu fokus dalam rangka untuk bagaimana mereka memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan negara yang dalam hal ini punya kewajiban untuk bagaimana mengurusi rakyatnya, bagaimana mendorong rakyatnya agar mereka bisa meningkatkan kualitas iman dan takwanya di bulan Ramadan. Itu difasilitasi orang untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul suasananya itu ya, suasana yang sangat Islami, kan? Dan negara itu hadir untuk mendorong masyarakatnya untuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Mungkin kalau sekarang ini kan ya apa ya, kita merasakan betapa kurang ya hadirnya pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan suasana keberislaman yang kondusif sehingga orang itu bisa kemudian memaksimalkan ketaatannya kepada Allah, jauh dari hal-hal yang bisa merusak ibadahnya, ya, merusak amal ibadah puasanya, ya. Karena dalam Islam kan ada aturan ketika orang itu melakukan pelanggaran syariah. Contoh nih misalkan, ya, orang mempertontonkan berbuka puasa ya kan di tengah khalayak ramai, itu kan diberi sanksi dalam Islam. Sedangkan ta'zir, dan sanksi dalam Islam itu kan mampu atau memberikan efek jerah kepada pelakunya. Ya, contoh nih, ada orang tetap membuka warung makan, itu dalam Islam itu akan diatur. Jadi tidak akan nampak orang itu dengan leluasa untuk mempertontonkan mereka berbuka tanpa ada uzur syar'i. Dan kalaupun misalkan dia tidak puasa karena misalkan sakit, kan dia tidak menampakkan secara umum dalam kehidupan publik. Artinya negara hadir untuk menciptakan suasana penuh keimanan, dan masyarakat itu jauh dari hal-hal yang bisa merusak merusak amal ibadah puasa mereka atau mengurangi pahalanya. Yaitu menjauhkan masyarakat dari hal-hal yang berbau atau rada-rada maksiat begitu. Kalau sekarang kan tidak begitu. Sekarang ini ya ya karena kehidupannya kan bukan kehidupan Islam, ya kita puasa kadang-kadang kalau sudah kita keluar rumah, kita pergi di pasar sentral misalkan, susah kita menjaga pandangan kita karena masih kita melihat kan begitu banyak wanita-wanita yang keluar rumah dengan membuka auratnya. Kalau dalam Islam kan tidak boleh wanita keluar rumah dengan mengumbar auratnya. Ada sanksi yang akan dijatuhkan oleh khalifah, yaitu ta'zir, agar sanksi itu memberikan efek jerah kepada orang-orang yang keluar rumah dengan mengumbar auratnya, sehingga takut untuk keluar rumah dengan mengumbar aurat. Itu dalam Islam. Dan kalau ada orang yang mempertontonkan secara terbuka terang-terangan dia berbuka, ya seperti di pasar sentral, kalau kita di Makassar itu kan
Kalau akhir-akhir bulan Ramadan kita pergi di pasar sentral, banyak orang makan di luar itu. Kalau dalam Islam itu akan di apa namanya? Istilahnya ada polisi Satpol PP yang kan merazia orang-orang yang melakukan hal yang seperti itu. Sehingga orang itu takut melakukan maksiat itu. Jadi itu dalam Islam. Ya, kalau sekarang ini kan bebas-bebas saja karena memang kehidupan kita bukan kehidupan Islam. Paling sih yang mungkin lebih dikurangi itu tayangan-tayangan di televisi atau di media cetak, media elektronik, mungkin hiburan-hiburannya sedikit ya, tanda kutip ya, mungkin lebih Islami mungkin. Tapi kalau Ramadan sudah berlalu, kembali lagi seperti biasa. Jadi memang jauh sekali perbedaannya bagaimana suasana Ramadan dalam kehidupan Islam dan suasana Ramadan dalam kehidupan kita hari ini, yang kehidupan kita tidak berjalan sesuai dengan Islam, tapi kehidupan yang sekularistik, memisahkan urusan agama dengan kehidupan. Saya kira demikian gambarannya. Ya, Masya Allah, Ustaz. Nah, kita tadi Ustaz menyinggung terkait pemerintah, bagaimana sistem pemerintahan Islam, bagaimana pemerintahan kita sekarang yang sekularismenya luar biasa. Nah, saya sedikit memberikan sampel Ustaz contoh. Eh, Terkadang sebelum masuknya bulan suci Ramadan, saya melihat itu Ustaz, taruhlah karena kita di Makassar, banyak saya lihat barbar buka, nah barbar buka, dimana kan barbar ada maksiat di dalam, kemudian datang instruksi dari pemerintah, masuk bulan suci Ramadan, ditutup barbarnya, terus yang tempat maksiat dilokalisasi dulu, ditutup dulu, dihargai bulan suci Ramadan. Nah, ini sebenarnya lucu, Ustaz. Bagi saya lucu. Nah, daripada Ustadz ini, eh, apakah pemerintah kita apa namanya dari sisi pemahamannya, apakah dia hanya sekedar menjalankan aturan dari atas, ataukah dia terpaksa untuk mengikutinya, ataukah ada hal yang lain yang sehingga eh, regulasinya itu hampir dari tahun ke tahun itu seperti itu, Ustaz. Nah, mungkin Ustaz bisa juga pernah melihat seperti itu, Ustaz. Nah, pas bulan suci Ramadan yang apa namanya barbar ditutup, kemudian tempat maksiat itu ditutup ketika bulan suci Ramadan datang. Setelah bulan suci Ramadan berlalu, dibuka kembali. Nah, ini salah satu, kalau dari sisi saya Ustaz, ini penghinaan sebenarnya Ustaz. Bulan suci Ramadan ini. Ini bulan suci Ramadan ini. Artinya dia tidak sepenuh hati. Nah, mungkin daripada Ustaz ini bisa sedikit memaparkan, menjelaskan supaya pemirsa kita juga bisa melihat, menilai bahwa ini pemerintah kita ini seperti ini cara berpikirnya. Entahkah dia berpikir dari akidah Islam kah ataukah akidah yang lain? Ustaz, tafadhal Ustaz. Ya, jadi eh, kembali lagi bahwa jadi orang itu kan melakukan sesuatu kan tergantung pemahaman. Jadi sikap pemerintah seperti itu kan berangkat dari ya pemahaman yang sekularistik. Ya, seakan-akan eh, rasa takutnya itu Allah melihat itu seakan-akan hanya di bulan puasa saja. Ya. Jadi Allah mengawasi orang eh, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Seakan-akan kalau sudah di luar Ramadan Allah tidak melihat atau tidak mengawasi apa yang mereka lakukan. Kan seperti itu yang terjadi. Jadi ini pemahaman yang parsial, ya pemikiran yang sekuler, ya kan? Memisahkan urusan agama dengan kehidupan. Jadi apa namanya, seakan-akan hanya di bulan Ramadan Allah mengawasi hambanya, ya, seluruh amalnya, termasuk ketika mereka melakukan dosa dan maksiat, ya, seakan-akan kalau sudah lepas Ramadan bisa bebas lagi melakukan dosa dan maksiat. Jadi memang dari mindset atau pola pikirnya ini yang sudah salah kaprah dari awal, karena memang seperti itulah terpola ya kehidupan kita yang sekularistik. Intinya lah fasludin adil hayah, misalkan urusan agama dengan
kehidupan. Ya, termasuk ya kalau masuk Ramadan ya berlomba-lomba ya katakanlah media cetak, media elektronik tiba-tiba kemudian tampil Islami, tapi setelah Ramadan usai kembali kepada habitat semula untuk kemudian menayangkan tayangan-tayangan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Inilah gambaran kehidupan kita yang sekularistik, yang memang seakan-akan urusan agama dengan kehidupan itu terpisah. Seakan-akan orang boleh takwa kepada Allah, meningkatkan ibadah itu hanya di bulan puasa, tapi ketika Ramadan telah berlalu, maka seakan-akan boleh kembali melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita lah untuk kemudian meluruskan pemahaman masyarakat. Jadi membuktikan pemikiran-pemikiran masyarakat yang sudah terkotori dengan pemikiran asing, pemikiran barat yang sekularistik. Ya, kita mesti tanamkan pemikiran Islam kafah di tengah-tengah masyarakat. Bahwa berislam itu tidak boleh parsial, tapi harus totalitas. Kalaulah di bulan Ramadan kita boleh bertakwa, ya di bulan Ramadan Allah menggembleng kita, menahan diri dari sebetulnya dari lapar, ya, haus, ya, berhubungan suami istri di siang hari, ya, ya. Kalaulah kemudian di bulan Ramadan kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, menahan syahwat kita, menahan makan minum kita yang sebetulnya ini kan dihalalkan oleh Allah. Semestinya filosofinya, kalaulah yang halal boleh kita patuhi perintah Allah, semestinya yang dilarang oleh Allah jauh lebih bisa kita patuhi karena dorongan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya sekali lagi bahwasanya orang yang imannya benar, ketika Ramadan berlalu imannya semakin meningkat, takwanya semakin meningkat, ibadahnya semakin meningkat, semakin takut melakukan dosa dan maksiat karena dia sadar bahwa dimanapun dia berada Allah senantiasa mengawasi seluruh perbuatan-perbuatannya, dan tentu Allah akan membalas semua perbuatan kita tidak di dunia tapi di akhirat nanti ada catatannya dan ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Ustaz. Ada yang ingin saya diskusi, Ustaz. Ini kayaknya menarik, Ustaz. Dan terkadang semua orang juga memahaminya, cuman jangan sampai ini dibelesetkan, Ustaz. Nah, saya sering mendengar Ustaz ketika Ustaz biasa berceramah di bulan suci Ramadan di mimbar-mimbar. Dan ini banyak yang biasa menyampaikan Ustaz. Nah, di bulan suci Ramadan ini di dalamnya itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, di dalamnya setiap doa dikabulkan, ampunan diberikan, dan ganjaran apa akan dilipat gandakan. Nah, yang ingin saya garis bawah Ustaz, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan terkait ini Ustadz, supaya pemirsa juga mengetahui dan tercerahkan. Tafadhal. Baik. Jadi dalam satu hadis Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin," yang artinya saat Ramadan telah tiba maka pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, dan setan-setan itu dibelenggu. Jadi maksudnya adalah bahwa wa suffidat syayatin, maksud setan-setan dibelenggu itu bahwasanya di bulan Ramadan itu setan itu tidak leluasa untuk menggoda manusia untuk kemudian membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan maksiat. Jadi mereka terhalangi untuk kemudian, jadi tidak leluasa setan itu kemudian menggoda manusia karena suasananya kan suasana keimanan. Jadi kemudian dikatakan pintu-pintu surga terbuka karena betul-betul suasana psikologi, suasana keimanan orang itu dalam suasana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang harinya mereka berpuasa, di malam harinya mereka melaksanakan melaksanakan sholat tarawih, zikir, tilawatul Quran. Jadi suasana suasana takwa ini kan ini membuka lebar pintu surga.
dan pintu neraka itu tertutup. Artinya apa? Jadi orang itu sulit, takut untuk melakukan maksiat. Jadi makanya di bulan Ramadan itu Allah berjanji bahwasanya kebaikan yang kita kerjakan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahalanya. Nah, kalaulah kemudian kebaikan dilipat gandakan pahalanya, maka ketika orang melakukan dosa dan maksiat pun juga dilipat gandakan dosanya, sehingga orang takut benar untuk melakukan kemaksiatan di bulan suci Ramadan. Sehingga menggambarkan bahwa betul-betul Ramadan itu pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, dan setan-setan terbelenggu tidak mudah untuk kemudian menggoda dan menggoda manusia untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu adalah mereka tidak bebas mengganggu kaum muslimin sebagaimana bebasnya mereka pada waktu di luar bulan suci Ramadan. Saya kira begitu maksudnya. Syukuran jazakallah Ustaz. Tak terasa Ustaz sudah hampir 1 jam Ustaz kita online. Nah, baik pemirsa dakwah Sulsel Syariat Islam Membawa Rahmat, jangan lupa like, share channel kita. Semoga share saudara-saudara sekalian bisa bermanfaat untuk kita semua. Teruntuk tema kita pada sore hari ini sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Mursalin dan Rifki bisa memotivasi kita semua, sehingga dalam memasuki bulan suci Ramadan nanti insya Allah kita diberikan kesehatan, kekuatan, bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk Ustaz Mursalin diberikan kesempatan untuk closing statement Ustaz. Ya, tafadhal. Baik, jadi di kesempatan ini saya menyampaikan bahwa marilah kita menyiapkan diri kita, ya kan, menyiapkan kesehatan kita, dan fisik kita, mental kita memasuki bulan Ramadan ini, sehingga kemudian stamina kita itu terjaga. Ya, jangan seperti yang sering kita saksikan di awalnya semangat melaksanakan ibadah, sholat tarawih, ya. Tapi kalau sudah 15 malam berikutnya, 16 apalagi malam ke-20, 10 malam terakhir, itu saf-saf di masing-masing semakin berkurang 1/2 bahkan 2/3. Kadang-kadang ada masjid itu tinggal 1 saf. Nah, ini saya kira tradisi yang sudah artinya keliru, ya. Harusnya justru di akhir Ramadan itu stamina kita semakin berlipat ganda, karena sebetulnya di penghujung Ramadan itulah yang menentukan pelaksanaan perjalanan spiritual ibadah puasa kita selama sebulan penuh. Maka mari, ya, sekali lagi kita menjaga suasana keimanan kita kepada Allah, kesehatan kita, stamina kita, dan insya Allah kita punya komitmen untuk di 10 akhir Ramadan, maka kualitas ibadah kita semakin berlipat ganda, dan kita berharap mudah-mudahan di 10 akhir Ramadan seperti di banyak hadis disebutkan, disitulah diturunkannya malam Lailatul Qadar, dan kita bisa dipertemukan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar, sehingga betul-betul Ramadan ini menjadi Ramadan yang begitu berkesan dalam kehidupan kita, dan kita menjadi layak menyandang sebagai la'allakum tattaqun, hamba yang takwa kepada Allah, sehingga buahnya itu akan nampak terwujud 11 bulan setelah Ramadan berlalu, bukan sebaliknya. Jadi setelah Ramadan berlalu kembali loyo lagi kita semangat ibadah. Justru yang benar ketika Ramadan berlalu 11 bulan ke depan, ibarat baterai baterai handphone kita dicas 100%, siap untuk digunakan 11 bulan ke depan, ya, untuk kemudian menjalani hidup kita dalam rangka untuk bagaimana kita menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang Allah, dan kita senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan, sehingga hidup kita ini hidup yang berkualitas, hidup yang penuh dengan makna, dan tentu inilah yang kita inginkan dalam hidup yang berkah, yang barokah, dan kita bisa di penghujung akhir hidup kita bisa meraih husnul khotimah, dan setelah dunia kita tinggalkan, kita bisa layak mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Syukran jazakallahu Ustaz. Nah, baik pemirsa, di penghujung
syiar kali ini. Kami juga sebagai host mengucapkan syukron jazakallah khair Ustaz hadir memenuhi undangan untuk materi kita pada sore ini. Syukron jazakallah Ustaz. Baik pemirsa, dakwah Sulsel Syariah Islam membawa rahmat. Alhamdulillah tak terasa sudah hampir 1 jam mempersamai kita. Saya juga mengucapkan syukuran jazakallah pada pemirsa yang telah men-share acara kita pada sore hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput datangnya bulan suci Ramadan ini, mempersiapkan kesehatan kita, mempersiapkan segala-galanya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Saya host Anda pada sore ini mengucapkan jazakallah khairan katsiran atas semuanya dan berkahnya majelis kita pada sore hari ini. Marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.